حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل يا ربي على أحمد النبي Ma'asyal ahibba rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan bersama guru-guru kita dan kami merasa bangga dan dimuliakan oleh Allah. Hadir di majlis zikir yang luar biasa, nikmat diberikan Allah. Duduk di masjid yang penuh dengan keberkahan. Duduk dengan magam seorang waliullah, bahkan di sekitar beliau bukan hanya beliau waliullah, tapi banyak lagi dari anak keturunan beliau yang insyaallah pun mencapai derajat kewalian. Kita semua dipilih oleh Allah, kita dikehendaki oleh Allah, dan kita mohon mudah-mudahan ini majlis syahidan lana la alaina, hujjah lana la alaina, menjadi saksi kita di hadapan Allah, penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, kalimat la ilaha illallah pun kata ulama adalah kalimat zikir yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling pula bisa dilakukan dengan penuh keikhlasan. Karena salah satu kekhususian kalimat la ilaha illallah, ikhwani, mungkin selama ini kita tidak pernah memperhatikan, atau mungkin alhamdulillah sudah sering disampaikan. Keikhlasan itu akan muncul ketika seorang mampu menyembunyikan kalimat, menyembunyikan ibadat, menyembunyikan suatu perbuatan baiknya dari pandangan orang banyak. Memang rotib saman dibaca dengan jahar, tapi kita bahas sekarang kalimat la ilaha illallahnya. Zikir apapun yang antum ucapkan, ikhwan, orang lain boleh tahu kalau kita sedang berzikir. Antum baca subhanallah, bibir kita bergerak, wong nyengok, wah ini lagi berzikir gitu. Ente mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bibir bergerak, orang tahu kita berzikir. Kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, orang tahu. Salawat tahu. Tapi kalimat la ilaha illallah, boleh jadi ada seorang duduk di hadapan ente, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah beribu-ribu kali, kita tidak tahu kalau dia sedang nyambung hubungan dengan Allah. Karena orang ucap la ilaha illallah, ini salah satu kelebihan la ilaha illallah, ikhwani. Kita mengucap la ilaha illallah, bibir kita boleh jadi tidak bergerak. Sehingga di situ adalah kalimat keikhlasan. Kadang-kadang disebut la ilaha illallah kalimatul ikhlas, kalimat yang kita ucapkan mentauhidkan Allah dengan benar-benar mengucapkan mengagungkan Allah. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, dengan kita insyaallah belajar dan belajar terus, terutama belajar ilmu tauhid dengan guru yang memang insyaallah mampu mengajar kita ilmu tauhid, kita bukan sekedar mampu melapaskan kalimat la ilaha illallah, tapi mengenal makna hakikat la ilaha illallah. La
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah. Rotib sudah kita baca, zikir sudah kita baca. Sekarang yang jadi pertanyaan di belakangnya, sudahkan hati kita mutmain dengan zikir yang kita baca? Karena beberapa banyak orang-orang yang berzikir tapi dia keluar, maaf, kenyataan ikhwani, keluar dari majelis zikir bukan mutmain golab, bahkan bertambah sumpeknya, bertambah kebingungannya. Bahkan naudzubillah ada pula orang yang hatinya menjadi kotor. Tentu bukan salah zikir, wallahi ikhwani. Tak ada zikir itu salah sama sekali. Tak ada pula ulama, guru-guru kita mengajarkan zikir yang salah. Tapi kalau memang itu terjadi pada diri saya atau antum sekalian, keluar dari majelis sumpah nambah, itu salah pada diri kita. Kenapa salah? Karena kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan zikir tersebut. Di sini masya Allah banyak guru-guru kita yang mana rotib haddad, rotib atas, rotib saman ini pun boleh saja dibaca tanpa ijazah dari guru, tapi alhamdulillah antum dibimbing oleh orang-orang yang memang punya sanad ijazah zikir, yang mereka bukan cuma maaf, mungkin kita cuma duduk baik, tapi mereka dibimbing, diajarkan cara, akhlak, adab untuk baca zikir ini, sehingga orang yang lebih sempurna akhlak dan adabnya ketika berzikir kepada Allah, maka dipastikan dia akan lebih dapat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, 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 la ilaha 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 illallah, illallah. Ada wong pernah melok rotib saman, dia tidak pernah, maaf ini memang wong yang bukan ahli zikir, pejabat kebetulan duduk karena ada misi, duduk di rotib saman, Ustaz Syafi'i nyingok kita berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapa wong ini dia? Dianggapnya maaf, kita ni dianggapnya agak mak mana otak kita ni. Nah ini maaf, sudah disifatkan oleh Rasulullah. Orang munafik seperti itu kata Rasulullah. Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, berzikirlah kamu, sebutlah nama Allah sampai uang munafik akan mengatakan kamu itu gila. Sampai itu. Kalau ada orang lihat macam ngintik, nyingok atau lewat streaming nyingok, ngapa itu sampai goyang-goyang macam itu? Gila apa? Nah ini uang munafik. Dan kamu jangan pedulikan kata Rasulullah. Teruskan. Thariqah itu macam-macam ikhwani. Ada berzikir dengan cara tegak sambil nunduk, ada yang goyang ke kanan, ada goyang ke kiri. Tapi ini semua maaf, hakikat aslinya bukan dibuat-buat, tapi dia muncul asli. Kalau kita ni maaf biasa tahlil biasa bergoyang kita, la ilaha illallah bergoyang, melu ayunan irama bacaan kita. Hakikat asli gerakan ini namanya wajid dalam istilahnya. Wajid ini bukan dibikin-bikin, tapi asli muncul karena gerakan dari hati orang yang hidup zikir kepada Allah, bergoyang dan dia tanpa sadar. Makanya sampai dikatakan orang-orang ahli sufi yang hebat zikir itu kadang-kadang dikatakan juga mereka itu sakran. Kita mengenal ya ikhwan, ada namanya wirid sakran, aqidatus sakran. Ini disebutkan kepada Imam Ali bin Abi Bakar Sakran. Sakran artinya gila, bukan mereka itu gila, naudzubillah, tapi keadaan mereka itu dengan zikir, mereka istighraq, tenggelam dengan zikirnya sampai mereka lupa dengan segala-galanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah. Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau juga sama percaya gitu. Semua orang-orang soleh dari zaman Rasulullah sampai sekarang hobi wirid, hobi zikir. Di samping ilmu jangan lupa ya, jangan kita ngejar ilmu tanpa wirid, itu bisa susah hidupnya. Wirid tanpa ilmu bisa sesat. Jadi gabungkan dua hal ini. Alhamdulillah ini kita saksikan pada guru-guru kita. Nah Imam Husain ini beliau mengajak muridnya berzikir. Beliau perhatikan kalau sudah berzikir tuh goyang nggak loh. Tapi beliau tahu ada yang goyang, memang goyang itu dari hakikat gerakan dari zikir, terbawa oleh keadaan zikir yang khusyuk. Ada yang goyang cuma bergoyang baik. Akhirnya besoknya dia ngomong,
kamu ini kalau wirid jangan banyak bergoyang. Mantap, hati kamu mantap kan? Pada beliau tahu orang boleh jadi berzikir itu goyang kalau memang bawaan dari hatinya yang hadir dengan zikir tadi. Sampai diancam oleh beliau, kata Imam Husain bin Syu'bah bin Salim, mulai besok kalau ada yang berzikir goyang, ku ketok pakai tongkat aja beliau. Ku ketok pakai tongkat. Mulai zikir. Subhanallah, pas zikir mantap galau. Kata yang bergoyang, cuma sikok Ustaz menggoyang. Pas jengotnya sikok tetap bergoyang, nah kau izin ke tetap bergoyang katanya. Kau memang goyang asli dari zikir. Kalau yang lain cuma melok bergoyangnya baik. Nah ini. Jadi kita goyang boleh, tapi jangan sampai kita goyang tadi gawaan sampai hanyut itu tanpa hati kita ingat sama Allah. Datang beberapa orang pemuda kepada Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, sahibur Ratib Haddad. Mereka mengeluh, ya Imam, kami ini sering berzikir, tapi kami sadari zikir kami sebatas lisan, hati kami tidak ikut berzikir. Imam Haddad yang memang seorang murabbi, beliau tidak mengatakan percuma baik kamu, tidak. Ya, beliau mengatakan usykur rabbakum, syukurlah kamu kepada Allah yang masih menjadikan salah satu anggota tubuh kamu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kata Imam Haddad, istiqomahkan, lalu dibimbing oleh beliau dengan adab dan seterusnya, sampai akhirnya setelah tak jauh lama waktu mereka pun merasakan kenikmatan zikir dengan hati mereka. Jadi walaupun kita ikhwan hati belum pacak mencapai kekhusyuan ingat kepada Allah, tapi syukuri wallah nikmat azim, nikmat azim, nikmat azim kalau lidah kita diizinkan Allah untuk menyebut nama Allah. Karena berapa banyak manusia di luar sana ikhwan ni tak nyebut nama Allah kecuali dalam solat, itu pun kalau mereka solat. Dan mereka pun menyebut nama Allah dalam solat tidak dengan ingat kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita bukan cuma solat, di luar solat, habis solat bahkan kita punya majelis tentang zikir dan rotib mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor yang pengen ini sampaikan kepada ikhwan sekalian, mengingat yang kita gunakan zikir ini adalah lisan, lidah, mulut kita. Maka ulama dari Rasulullah jelas yang pertama mengingatkan ini, sampai kepada ulama sampai yang hidup saat ini selalu mengingatkan Allah, Allah jaga mulut kamu. Karena dengan mulut inilah kita bermunajat kepada Allah, dengan mulut inilah kita berzikir kepada Allah. Kita berdoa dengan apa? Mulut yang kita ucapkan. Kita berzikir mulut yang kita ucapkan. Maka jadikanlah mulut ini bersih di pandangan Allah, indah di mata Allah, sehingga doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ulama, Imam Ghazali menyebutkan, Imam Sya'rani menyebutkan, Imam Abdullah Haddad menyebutkan dalam kitab mereka, contoh doa, ad-doa kal miftah kata mereka. Doa itu seperti kunci. Kita punya hajat masih di dalam, kita buka pakai kunci lalu keluar hajat kita. Apa itu doa? Lalu beliau mengatakan likulli doa asnan, dan setiap kunci itu likulli miftah, setiap kunci itu ada giginya. Wa asnanhu luqmatul halal. Dan gigi dari kunci itu adalah suapan-suapan yang halal. Kalau kunci tidak bergigi, tidak ada giginya, tidak pacak kita starter mobil ikhwan. Tak bisa kita nak buka pintu, tak bisa kalau polos baik kunci itu. Tapi ada giginya. Ini kebanyakan kita hukum yang ada sebanyak selama ini gigi, kunci itu bergigi. Nah, kunci ini bisa terbuka kalau ada gigi. Apa itu gigi-giginya kata mereka? Gigi itu adalah luqmatul halal, suapan-suapan yang halal. Kalau orang bermunajat kepada Allah tapi dia makan yang haram, yang syubhat, maka capeklah mulutnya berbuih berdoa, mungkin tidak bakal didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ikhwani. Jaga apa yang masuk ke mulut kita, maka insya Allah kalau yang masuk itu bagus, pastilah yang keluar akan bagus juga dari mulut kita. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang mulutnya yang keluar itu apa kata ghibah, namimah, syab, satam, mencaci, menghina, ngomong yang tak karuan, urusan dunia paling hebat dia bicara. Bukan suudzon, bukan pula nyuruh kita suudzon sama dia. Ini wong bisa dipastikan yang masuk itu juga bermasalah. Kalau tidak haram syubhat, ngapo yang keluar kotor galo. Tapi kalau orang tidak pernah kita dengar dari kalimat-kalimat ucapan yang buruk, yang indah, kalimat thayyibah, kalimat hasanah, zikir, doa, masya Allah dia rajin, tapi kalau ngomong dia tidak banyak. Ini orang insya Allah bisa kita pastikan, walaupun ini tidak perlu teliti, ini orang insya Allah asupan yang masuk ke mulutnya dari yang halal, bukan dari yang haram. Nah, ini penting ikhwani rahimakumullah. Jangan sampai kita berzikir tapi mulut kita biarkan dalam keadaan kotor. Kita pengen dapat sir rahasia dari zikir yang kita baca.
Dan ingat insyaallah ikhwani rahimakumullah, kalau ada seorang ulama apalagi wali yang hebat, punya zikir, punya karangan kitab, punya amalan, lalu kita mengamalkannya, yakinkan insyaallah kita pasti ada hubungan dengan mereka. Terlebih lagi kalau kita memang ngambil ijazah dari guru ke guru, dari guru ke guru, sanad amalan, sanad zikir, sanad kitab, sanad ilmu nyampe ke mereka, insyaallah apa yang dikatakan Rasulullah kita akan dapatkan, almar'u ma'aman ahab, kita akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, yang kita cintai insyaallah taala. Amin amin waj'alna min kulli khairin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Istiqomahkan antum duduk di majelis. Cuma saya ingatkan kepada ikhwan sekalian, sekali lagi, majelis zikir duduki, hadiri, tapi jangan lupa antum harus mengambil bagian dari ilmu. Yang lebih doyan ilmu, hampir tidak duduk di majelis, jangan. Duduk juga di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, majelis salawat, majelis semaul husna, majelis rotib, majelis maulud, duduk, tapi ilmu jangan kamu lupakan, karena kita butuh dua-duanya. Kita butuh dua-duanya, seperti makanan dan minuman, itulah yang kita butuhkan. Lahu adha qadam summa salat wassalam